Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Indriana Permana dari STY Suta Atmaja Subang. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai bidang apa sih yang ingin saya dalami dalam ilmu manajemen, dan saya memilih manajemen keuangan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan beberapa outline atau mind map dari 10 jurnal yang berkaitan dengan bidang yang saya ambil. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Panji Agnesto SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, di sini ada 10 teori jurnal yang saya ambil. Ada dari Puspa Ningtyas, Sejarah Pengaruh Efikasi Diri dan Pengetahuan Manajemen Keuangan Bisnis Terhadap Intensi Berwirausaha. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill. Ada dari Cahya Nindya, Dwi, and Yustiana Diandesai, yaitu pengaruh kebijakan manajemen keuangan terhadap nilai perusahaan. Jurnal Dinamika Manajemen. Ada dari Prasetyo Rini, Fitri, and Bakti Fitri, pengaruh ukuran perusahaan, leverage, price earning ratio, and profitabilitas terhadap nilai perusahaan, jurnal ilmu manajemen. Dan ada beberapa bisa dibaca ya. Terima kasih. Terus selanjutnya ini ada jurnal yang pertama. Apa sih outline dari jurnal yang pertama? Outline-nya yaitu manajemen keuangan pribadi berpengaruh terhadap intensi berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Di sini lebih memfokuskan pada tingkat pengetahuan mata kuliah manajemen keuangan bisnis dalam rangka melihat pengaruhnya terhadap intensi berwirausaha. Pengetahuan tentang manajemen keuangan bisnis dapat diperoleh mahasiswa pada saat perkuliahan diprediksi akan mempengaruhi intensi berwirausaha. Jadi untuk memulai berwirausaha itu penting untuk kita mengetahui ilmu manajemen keuangan. Kenapa? Karena di sini dijelaskan sangat berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Jadi ketika kita bisa tahu ilmu manajemen keuangan, yaitu kita tahu cara bagaimana kita memanage keuangan kita, nanti ada kita bisa menganalisis keuangan kita, apakah perusahaan kita atau usaha yang kita rintis itu berjalan dengan baik atau tidak, dan itu bisa dilihat dari manajemen keuangannya, seperti itu. Selanjutnya, dari jurnal yang kedua, outline-nya berupa suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk memakmurkan pemiliknya. Dalam hal ini, para pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan merupakan salah satu area yang dapat dipakai meningkatkan nilai perusahaan. Tugas manajemen keuangan pada intinya adalah membuat kebijakan investasi, pendanaan, dan dividen. Dan sejelas ya, di sini dijelaskan bagaimana cara kita untuk meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tersebut dan membuat kebijakan investasi, pendanaan, dan dividen, dan itu semua dibuat oleh manajemen keuangan. Di sini sangat jelas sekali bahwa manajemen keuangan sangat berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya dari jurnal 3, dividen, pertumbuhan pendapatan, likuiditas, ukuran perusahaan, dan debt ratio atau rasio keuangan lain bisa mempengaruhi harga saham. Di sini sudah jelas ya, harga saham itu dapat dipengaruhi oleh dividen, pertumbuhan pendapatan, likuiditas, ukuran perusahaan, dan debt ratio. Yang sudah jelas berarti keuangan perusahaan itu sangat berpengaruh kepada harga saham. Jadi semakin tinggi nilai keuangan perusahaan tersebut, semakin tinggi juga harga saham di perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Gitu. Selanjutnya dari jurnal 4, yaitu
Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Dari laporan keuangan dapat menjadi evaluasi sebuah perusahaan untuk melihat posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Ini sudah sangat jelas ya. Jika kita ingin melihat perusahaan itu baik atau tidak, naik atau tidak, itu kita bisa lihat dari laporan keuangannya, posisi keuangannya, dan kinerja suatu perusahaan itu dapat dinilai dari posisi keuangannya. Semakin tinggi posisi keuangan, semakin tinggi angka posisi keuangan, maksud saya, itu semakin tinggi pula tingkat nilai perusahaan tersebut, sehingga dapat menarik pihak-pihak luar atau investor untuk berinvestasi di perusahaan kita karena melihat nilai keuangan kita yang sangat bagus seperti itu. Di jurnal kelima, yaitu suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil menangkan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Salah satu indikatornya jika menghasilkan laba bagi pemiliknya. Ini balik lagi seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Bagian apa sih yang paling penting dalam perusahaan? Dari 5 jurnal ini sudah dapat kita ketahui bahwa bagian terpenting di dalam perusahaan yaitu keuangan, posisi keuangan, nilai kinerja keuangan, dan keuangan-keuangan lainnya. Di sini pun kita dapat melihat apakah perusahaan itu berhasil atau tidak, sukses atau tidak. Dilihat lagi dari laba. Apakah perusahaan tersebut memiliki laba atau malah sebaliknya alias rugi. Ketika perusahaan tersebut mendapatkan laba, otomatis perusahaan tersebut berhasil dan dapat dikatakan sukses. Tapi sebaliknya, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan gagal. Bahkan konsekuensi terburuknya bisa dikatakan bangkrut seperti itu. Oke, selanjutnya dari jurnal 6. Ada kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, karena hampir mirip-mirip ya jurnalnya. Jadi ya keuangan lagi intinya sih sama seperti itu. Ketika kita ingin menarik investor untuk menginvestasi saham di perusahaan kita harus memperlihatkan hal yang paling baik di perusahaan kita harus memperlihatkan sesuatu yang dapat menarik minat mereka untuk membuat dia mau berinvestasi di perusahaan kita, yaitu dengan salah satu caranya adalah kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah bagus atau tidak, baik atau tidak, tinggi atau tidak nilainya. Semakin tinggi nilainya, maka investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di perusahaan kita. Seperti itu. Oke, untuk jurnal 7 di sini ada pengaruh dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan. Nah, dibalik bagaimana cara perusahaan meningkatkan kinerja keuangan, keuangan perusahaan juga dapat mengalami kesalahan atau mungkin kegagalan dalam menulis angka atau kegagalan dalam menulis tanggal. Nah, itu semua bisa dilihat oleh audit karena bisa dikatakan seperti ini, dalam real life atau dunia nyata suatu perusahaan itu bisa atau memungkinkan atau bisa dibilang sangat memungkinkan membuat beberapa copy file laporan keuangan seperti yang paling bagus bisa diserahkan kepada audit, pemerintah, investor, dan
yang aslinya disimpan di perusahaan tersebut. Bahkan ada yang membuat penghasilannya direndahkan. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada pajak agar tidak terlalu banyak mengeluarkan pajak. Nah, di sini audit, direksi, independen itu harus sangat teliti dan pintar-pintar dalam melihat laporan keuangan karena bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. So, buat kita next jika mempunyai perusahaan, sebisa mungkin jujur dalam membuat laporan keuangan. Agar apa? Agar perusahaan juga berkah dan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Terus selanjutnya di jurnal 8 ada penilaian kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisis keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio. Oke, di sini kita dapat melihat ya atau menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut itu baik atau tidaknya, tinggi atau tidaknya, meningkat atau tidaknya itu menggunakan analisis keuangan. Salah satunya adalah analisis rasio. Di analisis rasio kita bisa dapat melihat apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba, meningkat atau tidaknya, laba dari tahun ke tahun atau menurunkah atau misalkan stabilkah. Kita dapat melihatnya menggunakan analisis keuangan, yaitu analisis rasio salah satunya. Dan di analisis rasio tersebut ada profitabilitas untuk dapat melihat profit atau laba perusahaan seperti itu. Oke, di jurnal 9, nah, mengukur profitabilitas perusahaan menggunakan analisis rasio sama seperti tadi ya. Ketika kita ingin melihat perusahaan kita apakah labanya meningkat dari tahun ke tahun atau menurun dari tahun ke tahun atau stabil, kita dapat menggunakan analisis rasio keuangan seperti itu. Oke, yang terakhir, pengaruh analisis rasio keuangan terhadap financial distress. Financial distress ini bisa sama dengan bangkrut ya. Kalau bangkrutan, menuju ke bangkrutan. Jadi ketika kita ingin tahu apakah perusahaan kita masih layak untuk berdiri ataukah akan mengalami pilot, ya itu kita lihat, kita analisis keuangan perusahaan kita dengan analisis rasio salah satunya, karena di situ kita dapat melihat perkembangan keuangan kita dari tahun ke tahun. Apakah kewajiban kita yang semakin meningkat sedangkan laba kita semakin menurun, ataukah kita selalu mengeluarkan modal tapi tidak pernah mendapatkan laba. Itu dapat dilihat semuanya dari analisis keuangan, sehingga apakah perusahaan kita menuju kebangkrutan atau masih tetap gagah berdiri seperti itu. Oke, perbandingannya dari ke-10 jurnal tersebut, hampir semua artikel membahas kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Ada pula beberapa artikel yang menganalisis keuangan perusahaan, sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut, apakah baik atau tidak. Ya, perbandingannya seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Posisi keuangan perusahaan sangat mempengaruhi nilai dan kinerja suatu perusahaan. Maka, sangat penting bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan keuangannya, karena semakin baik posisi keuangannya, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Ini dia. Selalu analisis keuangan, selalu lihat kinerja keuangan perusahaan kita, apakah semakin meningkat atau menurun atau stabil untuk kita. Semakin tinggi nilai, semakin baik kinerja keuangannya, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.